hendak melintasi perbatasan RI PNG, anggota OPM dicegat pasukan Yonif 132 BS. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 132 Bimas Sakti berhasil mencegat Yusak Pakage, anggota OPM saat hendak melintasi perbatasan RI PNG di Jalan Poros Skolmabo, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Yusak Pakage yang juga mantan Sekjen Tapol Napol TPN OPM dicegat karena tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melintasi perbatasan. Penangkapan Yusak Pakage berawal dari keributan di kantor imigrasi PLBN Skol yang disebabkan oleh beberapa masyarakat OAP yang enggan mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku. Mereka tidak membawa dokumen yang lengkap dan memaksa untuk melintasi perbatasan ke wilayah Papua Nugini. Beberapa anggota pasukan Yonif 132 BS yang sedang bertugas di kantor tersebut, yaitu Prakayayan, Pratu Agung, dan Prada Munte mencoba menenangkan situasi dan menyelesaikan keributan tersebut. Namun, warga tersebut tidak kooperatif dan membuat situasi semakin memanas. Petugas Satgas Pamtas mulai curiga terhadap kelakuan mereka. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak, mereka akhirnya mengidentifikasi salah seorang dari keributan tersebut sebagai Yusak Pakage 45, mantan Sekjen Tapol Napol TPN OPM. Maka, Yusak Pakage diamankan sementara di kantor imigrasi PLBN Skol. Prakayayan lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Satgas, Mayor In Zulfikar. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan beberapa sumber informasi, Mayor In Zulfikar mencurigai bahwa Yusak Pakage adalah seorang simpatisan TPN OPM. Dengan demikian, Mayor In Zulfikar memerintahkan Kapten In Putra Zendrato, yang merupakan Dankipur Satgas, untuk mengamankan Yusak Pakage di daerah yang relatif aman setelah melewati pos Muara Tami. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan massa yang dapat mengganggu keamanan, mengingat daerah sekitar PLBN Skol memiliki banyak masyarakat Indonesia maupun Papua Nugini karena adanya pasar Skol, kata Wadan Satgas Yonif 132 BS Mayor In Zulfikar. Tak lama kemudian, kata dia, Yusak Pakage meninggalkan PLBN Skol menuju kota Jayapura. Namun, saat diamankan di wilayah Skol Mabo oleh Sertu Rudi dan 11 anggota Satgas lainnya, Yusak Pakage melakukan perlawanan sehingga keributan kembali terjadi. Namun, akhirnya Yusak Pakage berhasil diamankan dan dibawa ke pos Muara Tami. Mayor In Zulfikar dan Kapten In Putra Zendrato lalu melakukan pemeriksaan terbatas terhadap Yusak Pakage. Mereka memperoleh informasi bahwa Yusak Pakage berencana melintasi perbatasan ke Vanimo, Papua Nugini. Namun, karena tidak membawa dokumen yang diperlukan, petugas imigrasi melarangnya untuk melintas, namun yang bersangkutan tetap memaksa untuk melintas dan melakukan perlawanan. Setelah dilakukan pendekatan yang persuasif dan humanis, Yusak Pakage meminta maaf atas perbuatannya. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Satgas Letkol In Ahmad Fauzi. Selanjutnya, perintah diberikan agar berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna mengantisipasi perkembangan situasi yang memungkinkan yang bersangkutan adalah daftar pencarian orang kasus kepolisian DPO Kespol, ungkap Mayor In Zulfikar. Mayor In Zulfikar kemudian berkoordinasi dengan Kapol Subsektor Skol, Ibda Alexander Yariseto, dan aparat Polsek Muara Tami tiba di pos Muara Tami untuk melakukan pemeriksaan keterangan secara bersama-sama. Dari informasi tambahan yang diperoleh, diketahui bahwa Yusak Pakage adalah mantan Sekjen Tapol Napol TPN OPM dan aktivis kemerdekaan Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora. Yusak Pakage juga diketahui sebagai anggota aktif OPM yang mendeklarasikan perundingan kemerdekaan Papua kepada Presiden RI Joko Widodo melalui video yang dipublikasikan di media sosial pada tanggal 18 April tahun 2023. Diduga, Yusak Pakage berencana melintasi perbatasan ke PNG untuk menghadiri acara ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, yang diadakan oleh Benny Wenda. Acara tersebut didapatkan informasi sementara akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2023 di PNG. Kemudian,
Satgas Pamtasri PNG Yonif 132 BS, yang diwakili oleh Mayor If Zulfikar, menyerahkan Yusak Pakage kepada pihak Polsek Muara Tami untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Penyebab sejumlah pecatan TNI pilih membelot gabung KKB Papua, pengamat militer tidak tahan. Melansir dari surya.co.id, sejumlah pecatan TNI memilih jadi pengkhianat negara dan bergabung dengan KKB Papua. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat justru melanggar sumpahnya dan meneror masyarakat. Terbaru, KKB pimpinan Yotam Bugiangge melakukan aksi teror terhadap warga dan terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Nduga, Papua Pegunungan. Yotam Bugiangge sendiri merupakan pecatan TNI yang dulu bertugas di Kompice Yonif 756 WMS, Kabupaten Kirom, Papua. Tak hanya Yotam Bugiangge, berdasarkan catatan tribunnews.com, ada sejumlah anggota TNI yang memilih bergabung dengan KKB Papua. Lalu apa penyebab para anggota TNI itu membelot ke KKB? Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Khairul Fahmi, memberikan penjelasan terkait hal ini. Awalnya, Khairul menjelaskan bahwa di medan tempur, seperti terkait operasi untuk penumpasan KKB di Papua, mental prajurit tidak dapat dipukul rata. Hal tersebut terlihat dari adanya praktik buruk yang dilakukan oknum TNI dengan bekerja sama ke KKB Papua seperti menjual senjata hingga pembelotan. Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta, kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum prajurit pada kelompok yang mestinya mereka tumpas, katanya melansir dari tribunnews.com, Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Selain itu, ada pula sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan telah membelot ke pihak KKB. Salah satu alasannya, tidak tahan melihat kekerasan yang dialami oleh saudara-saudaranya warga Papua, sambung Khairul. Dengan fakta tersebut, Khairul menegaskan bahwa peluang pembelotan seperti anggota TNI bergabung ke KKB selalu ada dengan berbagai cara seperti intimidasi, iming-iming materi, dan alasan ideologis.